ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بشيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قبلهم كان خطأ كبيرا.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منشورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فأسفاكم ربكم بالبينات أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا. أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يجدهم إلا نفورا. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, 17 ayat yang sudah kita baca pada hari ini dari ayat ke-17 surat Al-Isra mulai ayat 25 sampai 41. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah dan catatan amal soleh kita, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik sengaja ataupun tidak sengaja ataupun karena kondisi dan keilmuan, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita dari bacaan Al-Quran kita. Insya Allah mudah-mudahan kita juga bermohon diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita dari hari ke hari. Insya Allah. Di Saung Tafid Al-Quran Al-Ikhlas Suka Miskin Arca Manik Kota Bandung, alhamdulillah segar bugar sehat walafiat, dan mudah-mudahan bahagia, tetap istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Karena siapa lagi yang akan memelihara bacaan Al-Quran dalam diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Karena yang dipercayakan untuk hidup dan mengabdi itu hanyalah diri sendiri. Yang sudah meninggal itu saya terus-terusan membuktikan mereka itu adalah benar-benar diri sendiri, tidak berteman, ya, tidak ngajak teman, besti pun ditinggal telaknya, bininya yang dipuji-puji, dipuja-puja, suaminya yang selama ini dipatuhi, ya, pacarnya apalagi selingkuhannya yang selama ini disimpan-simpan,
ditinggal semua, nggak ada yang dibawa. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu untuk terus-terusan secara mandiri istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon seperti yang perintahkan Allah, menjadi orang yang bertakwa dan mati dalam keadaan muslim. Ya, kemarin yang meninggal dunia siapa Bapak Ibu? Ustadz yang sangat terkenal galaknya, bekas pendeta yang memang dibenci oleh para kafirin, ialah Yahya Waloni Ustadz. Meninggal sedang khutbah Jumat, di hari Jumat, di hari raya Idul Adha, sedang khutbah Jumat yang kedua, baru di pertengahannya belum selesai ya, beliau menyampaikan khutbah dan kemudian mungkin karena takdirnya meninggal saat itu, tapi syariatnya karena kecapean serangan jantung. Ya, jadi dia mimbar begini, ittaqullah. Nah, saya juga pengen meninggal seperti itu. Jadi kalau saya Jumatan, tolong ya Neng Lilis dilihatin, ditanya kemana Jumatannya. Ya, karena biasanya kalau Jumatan nggak bawa KTP, Bapak Ibu, ya nggak. Jumatan bawa dompet nggak? Enggak, ibu juga kalah ngasihnya cuma 5.000, itu pun kalau ada ibunya enggak sampai sama dompetnya disuruh dimasukkan ya. Baik Bapak Ibu, dari Saum Tafid Al-Quran, bahagia istiqomah berjamaah baca Quran, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzukni fahma. Dari Saum Tahfidz Al-Quran yang berada di Cidolog, di Parung Kadogong, Sukaraja, Tasikmalaya, ada Teh Yulia Ningsi ya, bersama keluarganya. Kemudian dari Saum Tahfidz Al-Quran yang ada di Bojong Soang, ya, Bandung Selatan, Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Masih dari kawasan Bojong, bukan Bojong, ini masih Pamengkolan ya, di Bandung, di daerah dekat Masjid Al-Jabar, ada Kang Ahmad Widian bersama keluarga. Dan dari Bogor apa dari mana nih? Oh ya, Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita sudah membaca, dan mudah-mudahan bacaan kita tadi diterima, dan mari kita lanjutkan dengan membaca tafsir dan terjemah Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mulai ayat ke-17 dari surat Al-Isra. Robmu, Tuhanmu telah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba kita itu berbohong, karena Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hati. Kumaha cenah ayeuna keur raja bohong jeung jongos-jongos bohong keun we antepnya sinar ribuh we antep. Dan bohong mas selama di dunia sampai dengan kematiannya pasti akan dibuka kebohongannya dengan cara Allah. Ya. Jadi lamun gancang maut teh jelema anu jujur. Jadi mun Bapak Ibu ayeuna lila mautna berarti eta teh sok bisa ngaku ibunya daripada hese ibunya. Alhamdulillah. Selagi masih gemar bohong maka mati masih lama. Ya. Besok pada bohong, tapi harus dipertanggungjawabkan. Nah, entong gitu ya. Yuk kita jujur pada diri sendiri bahwa diri ini tidak mampu, diri ini tidak punya kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta pertolongan kepada Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat, orang yang baik itu pasti dia dalam hatinya akan mengakui betapa adanya kebohongan. Sensitif ya kalau orang yang bertakwa dan beriman atau bertobat tersebut. Tapi bagi yang enggak malah nutup kebohongan dengan kebohongan yang lain. Kalau perlu ngajak teman supaya belain kebohongannya. Itulah yang terjadi di muka bumi ini. Termasuk di bumi kita, di bumi pertiwi. Kur usum bararohong, kayaknya gar debul, nya gar de sungut, loba huntu mencek ulang Bandung punya timimiti nuletik nepi kanu jalan drong nu garde nya garde bohong ya.
ujung-ujungna nu dibohonganna bakal ngadoa, ya Allah abdi teh rakyat dibohongan wae, ya Allah bukakeun hijab kebohongan, maka dibuka satu per satunya. Insya Allah penjara suka miskin sudah penuh, nanti kita bikin penjara baru di tempat lain ya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat kepada akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi Allah itu tahu kalau manusia itu boros, tapi apa Bu? Kikir, boros tapi kikir. Teman kerja sorangan mah bedaan anjuk hutang. Ya, terus Bu, asli tentunya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi jangan lupa Bu, pemboros itu adalah saudara setan. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka, ucapkan yang pantas. Ucapan yang pantas. Jadi jangan menghina, jangan membuli, Bu ya. Tapi ucapan yang pantas. Pembohong di dunia ada, tapi tong ditunjukkan jelemanan eta ulah. Pembohong teh banyak, tong ditunjuk eta tong. Ya, kecuali lamun jelas di pengadilan, kudu dijelaskan. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Tangan terbelenggu pada leher. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi jangan sampai terlalu pelit dan terlalu boros. Jadi kudu kumaha tuh yang sedang-sedang saja. Punya sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat dan akan hamba-hambanya. Jadi kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Membunuh dalam artian bisa jadi setelah lahir ke dunia atau digugurkan di dalam kandungan. Begitu Bapak Ibu ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Apa zina itu Bapak Ibu? Apa bedanya zina dengan nikah? Sarwa-sarwa kan ngadu manuk. Ibunya zina ngadu manuk, nikah ngadu manuk. Manuk naon punya manuk lah pokoknya ya. Kalau zina itu tanpa saksi, tanpa wali, teu aya akan ijab qabul. Jadi Bapak Ibu lamun hayang teu zina, suami-suami Ibu kalau ingin tidak zina, jangan deui we, tapi kudu ijab qabul. Kan siap-siap di baleda Gunung Kolot. Punya ya Bu ya. Aya begitu Bu. Terusum ini teteh tadi, terusum. Lamun usum teh apanya? Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Jadi kalau kisos yang dibunuh terus membunuh lagi, itu dibolehkan dalam artian yang wajar. Artinya kalau orang membunuh harus dibunuh lagi. Siapa yang membunuhnya boleh ahli waris. Tetapi kalau ahli warisnya memaafkan tentu tidak apa-apa. Nah, kita seperti apa? Lewat jalur pengadilan. Ya, gitu. Kalau ada yang membunuh, dibunuh sorangan keliweuh punya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Nah, saya hari ini setiap hari mendekati harta anak yatim. Karena istri saya itu yatim piatu. Bukan harta, sok dideketan, Bu ya. Sampai dia dewasa dan janganlah penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi harta anak yatim yang belum dewasa jangan sampai dimakan atau diganti. Yatim yang belum dewasa. Ada ini yatim jeung aki-aki yatim mana. Itu naon itu namanya.
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar atau menimbang. Dan timbanglah dengan rasa yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Cek bahasa orang mah ulah pipilueun tong suk tuturut munding kumaha eta we kumaha juragan we entong sabab naon eta teh bakal diminta pertanggung jawab. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi di dunia itu ulah sok tuturut munding. Tuturut munding. Kumaha lamun tuturut bapak aing? Ya kumaha sia we ya. Ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Semua kejahatannya itu amat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah nekat cek bahasa orangnya bahwa kamu itu punya keterbatasan. Jangan sombong, kamu itu tak berdaya, tak berupaya. Karena kamu tidak bisa menembus bumi, tidak bisa menembus langit. Biasa wae lah gitunya. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki, sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang dosa besar. Jadi artinya jangan sampai berpraduga bahwa Tuhan itu butuh anak perempuan sehingga disembelih, dikubur hidup-hidup. Ini kepada orang jahiliyah. Ya, sementara yang laki-laki dibiarkan hidup. Ibu suka bangga kalau punya anak laki-laki? Bapak kalau bangga punya anak perempuan? Bangga mana punya anak laki-laki dengan punya anak perempuan? Nah, berarti di sini sama. Kalau abdi mah duta laki. Nah, itu berarti itu teh termasuk yang ada unsur iblis dalam hati kita, merasa bahwa kalau punya laki-laki lebih bangga daripada punya perempuan. Sama ya, di sisi Allah yang paling penting adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan manjakan anak laki-laki, jangan sepelekan anak perempuan. Sama saja dalam hal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dalam bagi waris itu ada aturannya tersendiri secara syariat. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau memberikan sama, hati-hati jangan menyebut itu dalam rangka menjalankan syariat. Bagikan dulu sesuai syariat, kemudian biarkan yang laki-laki memberi kepada yang perempuan. Karena ibadah bagi laki-laki. Jadi tenang, bagikan sesuainya, kemudian yang laki-laki, ini bagian saya kasihkan aja kepada. Jadi bisa jadi ketika menerimanya akan sama yang dia dapatkan. Begitu Bapak Ibu ya. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Jadi peringatan itu bagi orang yang beriman akan menjadi bagian dari yang positif. Tapi bagi orang yang tidak beriman malah jadi ngamuk, dianggapnya dia sebagai penghalang dari kebebasan. Jadi Bapak Ibu, seperti itulah yang diajarkan Al-Quran kepada kita, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Ada membunuh, ada tidak boleh mengurangi timbangan, ada tidak boleh berlaku zalim kepada orang lain, tidak boleh memanfaatkan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, juga termasuk di dalamnya kita harus jangan sampai obral omongan tapi tidak dipenuhi alias obral janji. Juga tidak boleh sombong dan tidak boleh kikir, tidak boleh terlalu pemurah, juga tidak boleh terlalu pelit. Artinya apa? Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dalam keadaan yang
berkeseimbangan. Ada kepentingan untuk diri sendiri, ada untuk orang lain. Ada hak diri sendiri, ada kewajiban orang lain. Ada hak orang lain, ada kewajiban bagi diri kita masing-masing. Kira-kira Bapak Ibu saat ini sudah menjalankan enggak semua yang diperintahkan dari ayat 17 dari ayat ke-25 surat 17 sampai ayat ke-41 ini? Insya Allah. Sudah sombong belum? Kayaknya sering sombong. Baru lebih sedikit aja dari orang lain. Abdi mah. Sudah minder belum? Sering. Abdi mah. Kan gitu ya. Padahal apa yang disombongkan, terus apa yang menjadi minder. Kemudian jangan meremehkan orang lain. Jangan mengurang-urang timbangan. Tidak kurang timbangan, tapi pas meli di pasar ujung berung meli bawang. Dan ditimbang bener, tamihan atuh Bu bari dialungkeun. Geus ditamihan itu udah diwasan kana keresek, masih tamihannya Bu. Kalau ditambah oleh pedagangnya nggak apa-apa. Ya Bu, margi ibu magelis seksi akang anu di ditu teh nya tamihan. Kayak bakal ingat terus dulu abdi tadi tamihan, jangan ngomong sama suami. Siapa yang namain itu si akang itu dagang bakso, pono gitu Pak. Jadi masalah kayak punya. Jadi jangan pelit, jangan juga terlalu boros. Jangan umbral janji, jangan sombong, jangan kemudian juga berbuat menyepelekan orang lain atau minder atau merasa rendah diri. Jangan juga membuli orang lain, apalagi sampai jangan berzina, mending nikah daripada zina, Bu. Ya, terus Bu, ibu mending suaminya zina, mending menikahkan suami. Dua anak embung. Iya, ya wayahnya lah teguhkan ya. Ternyata istri bapak itu tidak mau bapak berzina, apalagi bapak menikah. Tapi jangan lupa ada yang kurang iman, nggak penting balik botol nak cek lah. Itu ya. Jangan sampai kita itu termasuk yang memberikan kesempatan berbuat dosa bagi suami. Bagaimana itu caranya? Ladangan, berikan servis yang memuaskan di rumah sehingga suami tetap ingat kepada yang di. Ini bukan nasihat sembarangan karena apa? Sekarang lagi meratu lela. Lagi meraja lela dan meratu lela. Orang-orang yang berzina. Bahkan tidak sedikit yang berzinahnya itu di tempat-tempat perzinahan. Dibikinkah lokalisasi. Bahwa di Bandung ayah Sari, di Jogja ayah, Dolima di Surabaya Ibu. Di Jogja ayah Pasar Kembang. Enggak hafal dia di Pasar Kembang. Di Pekalongan ada apa Bu? Di Semarang ada apa Bu? Di tiap kota pasti ada tempat lokalisasi. Maleser, ayam 50.000, ayam 100.000, ayam ngampar sama ayam di hotelnya punya. Cek siapa kapan kuring osok survei. Punya survei. Kenapa? Ketika membuktikan orang lain berbuat, maka saya harus nyatakan. Ibu menuduh suami pernah berbuat. Iya, di mana tuh di Padoli, di Budoli, Padolinya. Di mana pasti teh dan di nyaman baralanya nanti daging atah teh lahnya daging kurban balanya daging atah balik ke istrina masih gak soleh deui we Bu minjem kopiah minjem sarung nya gitu ayo gitu Bu ya dan insya Allah mudah-mudahan suami-suami ibu-ibu tidak termasuk yang seperti itu dan kita nih para suami tidak termasuk yang seperti itu tapi bagaimana kalau suami ibu seperti itu. Maka tanya ke dalam diri sendiri. Kalau suaminya berzina untuk umat Kangjeng Nabi, umat Islam, kalau suami jadi berzina, pasti istrinya juga berzina. Enggak mungkin enggak. Allah tidak pernah salah. Jadi kalau ada suami yang berzina, istrinya juga pasti berzina. Mungkin bedanya kadarnya. Cek si inem mah, hari kuring mah sebanyak kacang apa Bu? Kacang naon, kacang hejo yang ada di keler, ya, itu ya. Nggak tahu Ibu ceritanya, ya udah nanti nonton wayang lagi Bu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi hari ini kita alhamdulillah sudah membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan
dari bacaan yang kita dapatkan ini menjadi peringatan. Kembali tadi ditegaskan bahwa Al-Quran ini peringatan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, dia tidak menjadi apa-apa, malah menjadikan dia makin jauh. Dan bagi orang yang beriman disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sedangkan bagi orang yang kafir disediakan api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang berbahagia, istiqomah berjamaah baca Quran, membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebar naskah insya Allah. Melalui berbagai kesempatan. Bisa langsung, bisa lewat rekaman, bisa juga disebarluaskan atau menyediakan fasilitas untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah pagi hari ini insya Allah saya akan meninjau yang akan mewakafkan tanah di daerah dari Pasir Jati ke atas. Ya, alhamdulillah ada ibu-ibu yang mau mewakafkan. Mudah-mudahan menjadi bagian dari yang akan kita dapatkan barokah dan manfaatnya. Kemarin 2 hari di Tasik juga ada yang mewakafkan. Nah, siapa tahu di antara ibu ada yang mewakafkan. Yang tidak boleh diwakafkan suami. Istri tidak boleh diwakafkan. Pakai sorangan kajente ngajengkel ibunya, jangan sampai elateh aduh abdi mengawakafkeun suami ulah ya dacan ku aya ngarah ya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama syukuri dan hari ini kita akhiri dengan membaca doa dan ayat-ayat kasakti diri dari surat Ali Imran mulai ayat 130 sampai ayat ke 135. Sekali lagi surat Ali Imran mulai ayat 130 sampai ayat 135 sebagai bagian dari 136 sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. 7 ayat yang biasa kita baca selesai melaksanakan membaca Al-Quran bersama yaitu surat Ali Imran 130 sampai 136. Mudah-mudahan sudah hafal Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra'i المسلمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك